soleh-soleha semua. Ya alhamdulillah wa syukurillah, kita ketemu lagi hari ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita. Oke, gimana kabarnya semuanya? Ustazah harap semuanya masih tetap semangat ya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Ya, kita mulai yuk belajar online ya. Ya, sebelumnya religi paginya udah dilaksanain belum? Kalau udah, kita lanjut ya. Yang belum, silahkan dilakukan dulu. Setelah itu dipersiapkan bukunya, kemudian alat tulisnya. Nah, baru kita mulai untuk belajar online. Ya, gimana? Udah disiapin? Ya, kalau udah disiapin, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Udah siap semua? Ya, kita mulai. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita masuk pembelajaran 2. Silakan dibuka bukunya halaman 63. Oke, sudah? Ya, di halaman 63 yang paling atas kita baca, bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Kemarin udah ya, di pembelajaran 1 sudah diminta untuk menanyakan kepada ayah atau kepada ibu, bagaimana perkembanganku ketika aku masih bayi. Kapan aku mulai bisa merangkak, kapan aku mulai bisa berjalan, kapan aku mulai bisa berlari, dan sebagainya. Sudah ya? Nah, gimana perasaan kalian mendengar cerita dari kedua orang tua kalian? Pasti senang banget ya. Pasti orang tua kalian menceritakan bahwa kamu dulu pasti lucu banget, ya. Ketika kamu merangkak, ketika kamu mulai berjalan, kamu terjatuh-jatuh, kemudian ibu tolongi, ibu bantuin kamu berjalan, seperti itu ya. Wah, senang banget mesti kan mendengarnya. Nah, yang kedua, apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Pastinya dong ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di halaman 64. Untuk yang lomba kecepatan adu kecepatan berjalan dan merangkak ini nanti akan dibahas oleh PJOK. Kita lanjut di halaman 64. Ya, Ustazah bacain di bawahnya nomor 4. Simak ya. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan, kita wajib mensyukurinya. Ya, pertumbuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Kemudian kekuatan tulang dan ototnya juga berbeda-beda. Nah, itu semua patut disyukuri dengan cara ya tidak merendahkan satu dengan yang lainnya, karena semuanya adalah sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut, ayo mengamati. Nah, kita baca ya. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di baliknya, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua.
Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Ya, jadi dengan adanya perbedaan kita tidak boleh saling mengejek dan menjatuhkan, malah kita harus saling menghormati. Ya, karena itu adalah semuanya karunia dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut lagi. Kamu melihat, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang kamu lakukan adalah, misalnya jika tinggi badanmu lebih tinggi, berarti kamu membantunya untuk mengambilkan benda tersebut. Atau jika tinggi kalian sama dan sama-sama tidak bisa mengambil, gimana caranya? Ambil kursi, menolongnya mengambilkan kursi, kemudian menyuruhnya untuk naik, akhirnya bisa deh ngambil barang yang diinginkan. Ya, lanjut lagi halaman 66. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, gimana jika ada teman yang kesulitan membawa barang bawaan? Ya, membantunya ya. Gimana cara membantunya? Jadi kita membantu dengan cara sini deh, aku bantu bawa gitu. Jadi sebagian barangnya kita bantu untuk membawa. Kemudian yang terakhir gambarnya. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ya, tidak mengoloknya. Kita harus lebih belajar lagi. Kita membantunya untuk melakukan gerakan tari. Misalnya tangannya ke atas itu lurus gitu, bukan dibengkokin, atau tangannya ke samping itu agak miring dikit gitu. Nah, nanti kalau semuanya bisa saling membantu seperti gambar ini, maka tidak ada lagi yang namanya saling mengejek, tidak ada lagi yang namanya cuek dan acuh tak acuh. Pasti semuanya akan merasa seperti saudara karena sudah saling membantu. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita baca di halaman 66 yang ayo berlatih. Kita baca ya. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Di sampingnya, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Ya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga kita harus lakukan setiap hari, karena setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita alias berbeda. Nah, kita tidak boleh mengolok-olok, kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Yang kita lakukan bagaimana? Kita harus menghargai setiap perbedaan ini, karena bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu tidak merendahkan orang lain. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi, masuk ke pembelajaran ketiga. Di halaman 68. Ya, sudah dilihat? Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Kalian sudah mencoba belum gerakan tangan yang kuat dan lemah?
di pertemuan sebelumnya? Ya, Ustadz Arab semuanya sudah mencoba ya. Ya, yang ini gerakan berikutnya yang ini tepuk tangan. Judulnya adalah gerakan tepuk tangan. Caranya melakukan yaitu tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, itu ada gambarnya ya. Silahkan Ananda coba di rumah melakukan gerakan tari ini. Ya, kita lanjutkan ya, langsung ke halaman 70. Ayo mengamati. Oke, kalau kalian lihat di situ ada 5 buah gambar. Nah, masing-masing gambarnya itu gambar apa aja ya? Nah, gambar yang paling pojok kiri atas yang ada gambar bebeknya itu apa itu? Ada jagung, ada sagu, ada singkong, ada nasi. Yang sebelah kanannya warna biru. Nah, yang warna biru itu gambar apa aja? Ada ayam, tempe, ikan, tahu, daging, telur. Kemudian yang di tengah ada gambar susu. Kemudian yang sebelah kiri bawah ada gambar buah-buahan ya. Ada pepaya, apel, anggur, rambutan, pisang, mangga, ada belimbing. Kemudian ada buah apa itu namanya ya? Saya lupa. Manggis, ya buah manggis. Oke, yang sebelahnya itu ada sayur-sayuran. Sayuran apa aja tuh? Ada sawi, ada tomat, ada pete, ya, ada bayam, ada wortel, ada brokoli. Nah, coba dari semua gambar ini, kira-kira kita akan bahas apa ya? Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang makanan sehat. Nah, makanan sehat itu artinya apa? Makanan yang mendukung kesehatan bagi tubuh kita atau makanan yang bergizi. Kita baca ya bawahnya. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Lanjutnya, sebelahnya. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama, yang A, makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang B, lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang C, sayur-sayuran. Misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang D, buah-buahan. Misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang E, susu. Misalnya susu sapi dan susu kambing. Ya, makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik.
Ya, kalian semua sudah makan gambar-gambar ini belum? Makanan karbohidrat, protein, mineral, vitamin, kemudian kalsium yaitu susu. Sudah kan? Ya, kalau kalian rutin makan makanan yang seperti ini, tubuh kalian akan tetap sehat. Apalagi untuk sekarang yang banyak penyakit, musim penyakit ya. Nah, kita harus menjaga makanan kita, menjaga kebersihan kita supaya kita bisa terhindar dari penyakit. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama, buah. Kita baca dulu ya perintah di atasnya. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Ya, gambar pertama gambar apa itu? Gambar buah-buahan ya. Kira-kira checklist atau silang? Checklist. Nah, kenapa? Karena buah-buahan ini banyak mengandung vitamin sehingga kita boleh mengkonsumsinya setiap hari. Gambar yang kedua, gambar apa itu? Permen ya. Gambar permen. Kira-kira boleh dimakan setiap hari? Makannya sesekali aja. Nah, berarti kita kasih tanda silang. Kenapa? Kenapa kok dia tidak boleh dimakan terlalu sering? Karena permen ini mengandung banyak pemanis. Kemudian dia juga bisa merusak gigi kita. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sering makan permen. Kemudian gambar yang ketiga, gambar apa itu? Es krim. Wah, es krim. Boleh kita makan setiap hari? Ya jangan ya, kalau kita terlalu sering makan es krim, selain es krim itu sangat manis, es krim juga dingin. Nah, kita bakal lebih besar potensinya untuk terkena penyakit yaitu flu. Jadi kita kasih tanda silang ya. Ya, sebelahnya lagi ada gambar apa? Coklat. Boleh kita makan setiap hari? Nggak boleh, kita makannya bolehnya sesekali aja. Kalau setiap hari, karena coklat itu terlalu manis, coklat bisa merusak gigi kita. Nah, yang gambar nomor 5 yaitu susu. Boleh kita minum setiap hari susu? Sangat boleh. Karena apa? Untuk menjaga tulang kita agar tetap kuat. Kita kasih tanda checklist ya. Yang terakhir adalah gambar ayam, ikan, tahu, tempe, telur, dan daging. Kita boleh makan setiap hari? Boleh, diseling-selingin ya. Misalnya hari ini ayam, kemudian besok tempe, besoknya lagi ikan, besoknya lagi telur. Nah, itu boleh. Karena apa? Karena semua bahan makanan ini mengandung protein sehingga kita bisa memakannya setiap hari karena protein itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu ya, kita kasih tanda checklist ya. Ya, lanjut bawahnya kita baca. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencakokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Ya, kita balik bukunya. Halaman berikutnya. Ayo berlatih. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Berarti 3.400-nya sebanyak 2 kali. Nah, ini adalah penjumlahan seperti yang kemarin. 3.400 ditambah 3.400. Ini caranya gimana?
sama kayak yang kemarin ya, yang sudah kita pelajarin. Jadi dengan cara disusun ke bawah, nyusunnya ke bawah, dan disamakan posisinya. Yang kemudian didapatkan hasil yaitu 6.800. Masih ingat cara menjumlahkan dengan menyusun ke bawah? Masih ya, Ustazah harap semuanya masih ingat. Nah, coba gunakan cara itu untuk mengerjakan soal pada halaman 74 dan 75. Ada 2 soal ya. Soal A dan soal B. Jadi soal ini adalah soal cerita. Nah, sama ngerjainnya sama kayak yang kemarin. Perhitungan penjumlahan yang kemarin. Jadi dengan cara menyusun ke bawah. Nah, coba kita baca dulu soalnya di halaman 74 yang A. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Berarti jumlah kedua buah ini kita jumlahkan dengan cara menyusun ke bawah. Berarti 1.750, di bawahnya ditulis 1.850, kemudian dijumlahkan. Nah, nanti kalian kerjakan ini ya. Nanti kemudian difoto dan dikirim ke Ustazah. Yang ini ya, soalnya yang ini. Kemudian yang ini ada 2 soal. Tidak perlu menulis soal ya, langsung dijawab saja dengan hitungan seperti yang kemarin, menyusun ke bawah ya, cara menghitungnya. Jadi soalnya nggak usah ditulis, langsung ke cara menghitungnya saja ya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jika ada yang kurang dipahami, boleh menanyakan kepada Ustazah langsung lewat WA ya. Jika sudah dipahami, silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan hari ini. Oke, hari ini pembelajarannya cukup sekian. Ustazah harap semuanya bisa mengerti dan memahami. Ya, Ustazah tutup ya. Jika ada pertanyaan, langsung saja WA Ustazah. Kemudian Ustazah tutup. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya, Ustazah tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.